Dilansir langsung dari akun Twitter Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Afrika Selatan di Pretoria, delegasi Indonesia mengunjungi perusahaan Denel SOC Limited di Pretoria. Denel adalah perusahaan milik pemerintah Afrika Selatan yang bergerak dalam bidang pertahanan, keamanan, dan teknologi yang terkait. Denel menyatakan bahwa sanggup menyediakan solusi dan peralatan pertahanan untuk customer-nya dengan merancang, mengembangkan, mengintegrasikan, dan mendukung produk artileri, amunisi, rudal, aerostruktur, pemeliharaan pesawat, sistem kendaraan udara tak berawak, dan muatan optik berdasarkan teknologi terkini. Ini suatu kejutan baru. Indonesia akan bekerja sama dengan negara nun jauh di ujung benua Afrika, yaitu Afrika Selatan. Lalu, seperti apa kecanggihan alutsista yang ditawarkan oleh perusahaan Afrika Selatan ini? Semuanya akan dibahas secara terperinci di channel Sahabat 62. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali bagi sahabat yang baru bergabung dengan channel ini untuk berlangganan, silahkan tekan tombol merah subscribe dan klik juga tanda lonceng di pinggirnya agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari channel ini. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa kita harus menjajaki kerjasama di bidang pertahanan dengan negara dari benua Afrika ini? Bukannya kebanyakan negara di benua Afrika ini masih banyak yang tertinggal, khususnya dalam bidang penguasaan alutsista berteknologi canggih, dan hanya dijadikan pangsa pasar potensial bagi negara-negara maju eksportir alutsista seperti Amerika, Eropa, Cina, dan Rusia. Pendapat di atas bisa dikatakan benar. Karena sebagian besar negara-negara Afrika memang hanya sebagai importir alutsista dari negara-negara maju. Tapi hal ini tidak berlaku untuk negara Afrika Selatan. Negara yang terkenal dengan tokoh anti-apartheid, Nelson Mandela ini, ternyata adalah pengekspor alutsista canggih ke berbagai belahan dunia. Di negara ini ada beberapa perusahaan raksasa di bidang pertahanan, seperti Denel Group, Paramount Group, SPI Engineering, dan Advanced Technology and Engineering (ATE). Perusahaan pertahanan terbesar yang sudah banyak mengekspor alutsista ke berbagai negara yaitu Paramount Group dan Denel Group. Paramount Group memproduksi kendaraan lapis baja seperti M-Bomb 4, pesawat serang ringan koin Bronco 2. Perusahaan ini juga mampu melakukan upgrade helikopter serang Mil Mi-24 Hin buatan Rusia dengan sistem avionik dan persenjataan canggih. Upgrade kemampuan helikopter Airbus EC635 dengan sistem senjata modular flash, Flexible Light Armored System for Helicopter. Selain itu, perusahaan ini juga mampu menyediakan sistem persenjataan yang kompatibel untuk jenis helikopter Airbus Helikopter AS350, Bell 212, Mil Mi-17 HIP, dan Agusta Westland AW109. Paramount Group telah beberapa kali menawarkan kerjasama dengan Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad untuk membuat Unmanned Aerial Vehicle (UAV), kendaraan angkut personel lapis baja, dan pengadaan persenjataan untuk medium tank Harimau dan tank bot. Sedangkan Denel Group adalah perusahaan milik negara atau bisa disebut juga sebagai BUMN-nya Afrika Selatan. Denel Group telah banyak menghasilkan alutsista canggih seperti helikopter serang Ruipek atau program pesawat tempur Atlas Cheetah. Selain itu, perusahaan ini juga memproduksi kendaraan lapis baja, amunisi dipadu, persenjataan kecil, dan sistem artileri. Dikutip dari laman Defense Study, dari beberapa produk pertahanan udara produksi Denel yang cocok dengan kebutuhan prioritas industri pertahanan Indonesia kemungkinan adalah rudal. Saat ini Indonesia telah menetapkan jalan untuk menguasai teknologi rudal permukaan ke permukaan, serta melakukan uji coba rudal anti-tank dan rudal panggul untuk anti pesawat terbang. Berikut ini beberapa alutsista unggulan buatan Denel Group. Yang pertama adalah rudal udara ke udara dengan nama Darter. Rudal ini mempunyai jarak jangkau hingga 22 km. Rudal berpemandu infrared homing pencari panas ini disebut mempunyai kecepatan sampai dengan Mach 3. Saat ini dipakai sebagai rudal pesawat Hawk 100 JAS-39 Gripen, bahkan dapat dipakai untuk pesawat buatan AS seperti F-5 Tiger II. Alutsista yang kedua adalah Amkhonto, adalah rudal permukaan ke udara SAM jarak pendek hingga sedang dengan jarak jangkau 20 km hingga 60 km. Rudal ini dapat digunakan di kapal atau sistem pertahanan udara berbasis darat. Rudal berkecepatan Mach 2 ini menggunakan pemandu infrared. Rudal ini
telah digunakan untuk frigate Valor Class Afrika Selatan, frigate Meko 200 Aljazair, dan KCR Hamina Class Finlandia. Yang ketiga adalah Mokopa. Mokopa adalah rudal anti-tank udara ke darat yang diluncurkan dari pesawat dan helikopter dengan jangkauan 10 km. Rudal ini telah dikembangkan lagi dengan dilengkapi pemandu laser semi-aktif yang dapat diluncurkan dari kendaraan tempur dan kapal. Rudal ini dipakai pada helikopter Superlink Aljazair. Yang keempat, Ingwe. Ingwe adalah rudal anti-tank berpemandu laser yang mempunyai kemampuan tahan jamming, dapat diluncurkan dari udara seperti helikopter dan dari darat berupa kendaraan tempur, mempunyai jarak jangkau 250 meter hingga 5 km. Rudal ini dipakai untuk helikopter Mi-24 Fennec dan Ruipok, juga pada kendaraan Ratel dan Badger Afrika Selatan, serta API-8 Malaysia. Yang kelima adalah Umbani Eltorik. Adalah kit bom pandu untuk bom MK81, MK82, dan MK83. Dengan memakai kit ini bisa mengubah bom konvensional menjadi bom luncur yang berpemandu atau biasa disebut Guided Glide Bombs. Dengan kit standar saja, bom dapat mencapai jarak 40 km dan dengan folding kit dapat meningkat hingga 120 km dan bahkan mencapai 200 km. Alutsista yang terakhir adalah Raptor 2. Raptor 2 adalah bom luncur presisi berpemandu jarak jauh dengan jangkauan hingga 200 km dan berpemandu infrared homing seeker. Menariknya, produk ini dapat dipakai untuk pesawat buatan non-Amerika atau non-NATO, termasuk Su-27 atau Su-30. Dari uraian di atas, ternyata Afrika Selatan bukan negara kaleng-kalengan di bidang industri pertahanan. Bahkan baru-baru ini, perusahaan Paramount Group siap menyediakan 75 unit pesawat intai dan serang ringan Bronco 2 untuk Komando Operasi Khusus Amerika Serikat. Pesawat serang ringan Bronco ini pernah menjadi andalan TNI selama beberapa dekade. Walaupun OP-10 Bronco Indonesia adalah buatan North American Rockwell atau Boeing, tetapi disebutkan bahwa Bronco 2 buatan Paramount Group Afrika Selatan didesain sangat mirip dengan OP-10 Bronco. TNI sendiri sudah pernah menggunakan alutsista buatan Afrika Selatan yaitu Rampur Casper Mk3. Kendaraan ini dipergunakan oleh Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan Darat untuk mengangkut pasukan elit Satuan Penanggulangan Teror Satgultor 81. Semoga saja kunjungan delegasi Indonesia ke Afrika Selatan ini bisa menghasilkan sesuatu untuk mendukung kemajuan penguasaan alutsista strategis TNI seperti teknologi roket dan drone yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi era peperangan pada saat ini. Bagaimana menurut sahabat? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Sahabat 62.